Hi, what's up, guys? Welcome to the We Guess This podcast. Are you curious? Applause, please. Oke, podcast kali ini bersama saya di episode 8, yaitu bersama Kaisan Noval Sulaiman, podcast WGT, yang dimana saya selaku host akan menebak narasumber yang paling spesial ini, yang spesialnya melebihi spesialnya nasi goreng. Ketawa dong! Ya, kembali lagi kita di WGT. Nah, jadi kalian pernah gak sih nih merasa di kehidupan sehari-hari kalian tuh ada sebuah batasan, yang batasan itu yang gak kelihatan gitu, tapi batasan itu berasa banget di kehidupan sehari kalian. Nah, itu apaan sih sebenarnya ya? Nah, jadi di sini tuh kita akan ngebahas sebuah sistem, yaitu namanya sistem patriarki. Nah, jadi sistem patriarki itu mengubah cara berpikir kita, teman-teman semuanya. Nah, mengubahnya bagaimana? Mengubah cara berpikir tentang peran gender, otoritas, dan juga sebuah yang namanya kekuasaan. Wah, kayaknya berat banget nih pembahasan kita pada episode kali ini. Benar nggak, teman-teman? Benar. Iya dong, harus benar. Nah, tapi bagaimana sih kita menyikapi tentang adanya nih sistem patriarki tersebut? Apa aja nih yang bisa kita lakuin supaya sistem patriarki ini bisa dihapuskan atau minimal berkurang saja agar kesetaraan gender itu terdapat. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di WGT bersama saya, Kaisan Noval Sulaiman. So guys, before we start it, aku mau ngenalin kalian nih ke sebuah kafe atau tempat nongki-nongki yang enak buat teman-teman saya, teman-teman kamu juga. Apa tuh kalau teman-teman saya? Karena kita sesama Gen Z. Nah, jadi kita sesama Gen Z itu ada sebuah tempat nongkrong enak banget, yang mantep banget. Di mana? Yang pastinya yaitu di Warkop Naik Kelas Sawangan, Depok. Itu tempatnya recommended banget sih buat nongkrong, buat nugas, buat main, buat pacaran. Walaupun saya jomblo sih sebenarnya. Tapi itu kalau buat teman-teman yang punya pacar, wah itu enak banget, view-nya bagus banget. Pokoknya itu cocok deh buat kalian nongkrong, buat nugas, buat pacaran. Pokoknya saya sedih banget tuh kalau bahas pacar, soalnya saya jomblo dari lahir. Sakit banget hati ini. Ya, nih kadang netizen tuh ada aja kelakuannya. Kak, saya nggak di Depok, jauh banget ke Depok kalau nongkrong. Di Jakarta kagak ada Warkop Naik Kelas, di Bekasi nggak ada. Tenang aja. Guys, di sana di Jabodetabek ada sebuah warkop nih sama kayak Warkop Naik Kelas, yaitu Warkop Jababeka. Nah, kalian bisa juga tuh sama. Pokoknya rekomendasi deh buat kalian buat nongkrong supaya nongkrongnya enak, tugasnya lancar, dompetnya enggak melayang. Oke, teman-teman semua jangan lupa untuk nongkrong di Warkop Naik Kelas Sawangan, Depok. Halo Mbak, Mas, Kak, semuanya, siapapun yang di belakang, boleh cek sound dulu nih biar saya tahu kira-kira ini cewek atau cowok nih. Halo. Halo. Siapa ya? Aduh, cewek cowok nih. Tapi sebelum itu kayaknya nggak enak kalau misalnya saya nebaknya itu langsung sekarang. Biar berasa feel enaknya itu di akhir aja, oke? Siap penonton semuanya, kita sama-sama nebak ya. Jadi kalau misalnya saya salah nanti dapat hukuman katanya. Iya benar. Benar. Aduh. Jadi kalian bantuin saya ya untuk menebak nih siapa narasumber kita pada pagi hari ini. Oke. Untuk pertama saya ingin nanya nih ke kakak atau ke mbak, ke mas, atau siapa, bapak, ibu, segala macam nih pokoknya yang ada di belakang saya. Oke, kakak atau mas ini udah masuk ke dalam gen apa sih kak? Apa gen Z, gen milenial, atau jangan-jangan gen alpha lagi? Generasi penerus yang pasti. Wah, generasi penerus. Kayaknya ntar ujung-ujungnya bahas-bahas politik nih. Soalnya kita lagi abis pelantikan politik generasi penerus bangsa kayaknya teman-teman semuanya. Tapi serius nih kak, saya masih penasaran biar saya tahu nih range umur kakak. Apakah kakak itu udah under 40 atau malah lebih 40. Jadi kakak nih kira-kira gennya gen apa nih kak? Tebak dong. Tebak. Tebak.
Oh dari suaranya sih kayaknya masih umur 17 tahun. Seumuran sama saya, bener nggak kak? Kak beda jauh, beda 2-3 tahun. Wow, beda 2-3 tahun? Really? Really? Iya. Iya. Kayaknya tapi kok nggak meyakinkan ya teman-teman semuanya. Mosok. Masa? Kayaknya gen milenial. Baby boomer sekali ya. Baby boomers. Jauh banget. Oh iya dari lagu. Kakak tuh sukanya band apa tuh? Band apa Hindia atau apa sepertinya kalau kakak yang kayak kakak senengnya itu? Kebetulan saya sangat suka dengan lagu-lagunya Iwan Fals. Iwan Fals. Ya. Jauh sekali. Saya kayaknya kalau Iwan Fals itu pas saya tahu itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu juga karena teman-teman. Nah teman-teman saya tuh yang favorit apa tuh sekarang dari jendela kelas 1. Boleh nyanyi bareng gak kak? Bayarannya berapa sekarang bayar? Suruh nyanyi. Kiranya tim kreatif aja gimana nih? Iya. Jadi dari penyuka dari Iwan Fals berarti bisa jadi umurnya nggak jauh beda dari saya karena saya juga sama-sama suka Iwan Fals. Saya masih 14 tahun. Nggak bohong deh, nggak 14 tahun. Setahun lagi saya punya KTP, berarti saya umur 16. Jadi saya masih muda, jangan digalakin ya kakak-kakak semuanya. Oke, kak, hobi kakak apa nih katanya? Paling enak hobi apa ya? Main bola, tapi kakak perempuan kayaknya nih, kalau dari suaranya. Bisa juga ada laki-laki yang suaranya lembut. Saya takut dikerjain semuanya di sini nih. Ntar narasumbernya suaranya diganti-ganti lagi sama tim kreatif. Ntar munculnya suara. Coba tebak apa hobi yang paling saya suka? Memasak? Ah jauh, Jauh. jauh. Dari sini kayak ke Ancol, jauh. Saya suka membaca ramalan di tangan kamu. Saya percaya kamu adalah masa depan saya. Jadi saling dah begini. Jadi saling begini, waduh. Ngomong-ngomong matematika 1+1 kakak tahu nggak berapa? Yang jelas 1+1 ya antara kamu dan saya. Berdua bersamamu, iya nyanyi juga. Tapi saya rasa kamu tuh nggak bisa pengurangan loh. Kenapa tuh? Karena kamu nggak ada kekurangannya. Kalau teman-teman semuanya fokus dulu. Kayaknya kakaknya harus mundur deh, karena dari bayangannya dia kelihatan cantik. Pas dibuka jangan sampai ya Enggak. terpesona. Terpesona kita nanti langsung pingsan. Salting banget ngeliat kecantikannya. Kayaknya. Bercanda kak. Dilihat dari sedotan ya. Lihat dari sedotan. Iya. Jadi kayaknya sampai sekarang saya belum bisa nebak narasumbernya. Karena diajakin bercanda mulu, saya disaltingin mulu. Aduh susahnya begini. Jangan sedih dong, ada pundakku kok. Masih aja terus digombalin ini. Coba aku lihat mata kamu, mana? Oh iya, ada masa depanku di sini. Nih, tim kreatifnya nggak ngomong-ngomong kalau suka ngegombal. Kan harusnya dia nyiapin mentalnya bukan buat ngewawancara, untuk menyiapin nih mentalnya nggak kuat kalau digombalin sama cewek. Oke. Kayaknya profesinya tukang gombal. Oh iya, jangan-jangan belum sih tukang gombal nih kak. Bisa jadi. Bisa jadi. Mana jajakin itu tukang gombal? Iya begitu. Jadi kalau dari nonton aja nggak dijawab teman-teman, saya susah nih buat ngulik informasi-informasi selanjutnya dari narasumber kita. Nah, kalau misalnya saya nanya lagi dijawab nggak nih kak? Untuk kamu apa sih yang enggak? Sulit. Nah, jadi dalam kakak berkarir nih, walaupun saya belum tahu kakak berkarir dalam bidang apa, ada nggak sih kak tantangan terbesar yang kakak alami saat kakak mulai merintis usaha atau kakak mulai bekerja? Ada nggak sih tantangan yang bikin kakak itu ngedon atau misalnya tantangan terbesar lah yang kakak alami? Yang pasti kalau usaha
ada suka dukanya, ada juga lika-likunya, sama seperti saya mendapatkan nomor WA kamu. Jadi ya suka ngedown juga kalau kamu nolak saya, apalagi nggak baca WA saya, cuma ngerit doang. Jadi nggak mau jawab juga nih kak? Lah ini kan sudah dijawab sayang. Kamu butuh jawabannya pasti dari saya. Manggil sayang tapi belum jadian, nggak berabe tuh teman-teman semuanya? Enggak lah. Berabe. Kalau bisa apa yang mudah kenapa bisa kita persulit sih? Oke lah, ngerah nih. Umurnya 37 tahun. Oke, itu dari umur ya. Profesinya apa ya? Ini agak sulit. Pekerjaan dari narasumber kita kali ini yaitu adalah atlet bulu tangkis. Apakah benar kakak? Oke, jangan dijawab dulu ya. Karena kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Bingkai membuktikan. Halo. Hai. Wah, ternyata bahkan saya benar teman-teman. Masih 37 tahun, masih muda sekali narasumber kita. Benar nggak kira-kira kak? Beda tipis kayak ya. Beda tipis. Tipis ya. Jadi sebenarnya berapa nih kak? Saya generasi X kalau ditanya. Generasi X. Ya, X. Berarti generasi X itu saya sebenarnya kurang cocok tuh generasi ini. Nah, jadi umur pastinya berapa? Usia saya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun. Tapi di bawah 50. 50 yang pasti. Berarti mau nebak lagi nih kita ya. 43. Ya, kurang lebih. 44. Ya, kurang lebih juga. Oke, kurang lebih. Berarti ya kira-kira 44 sampai 46 lah ya. Oke. Nah, jadi untuk pekerjaannya benar atau salah nih saya, Kak? Salah. Salah. Iya. Ya. Kayaknya saya cemen banget ya. Kena hukuman dah jadinya. Aduh. Pekerjaan saya berhubungan dengan murid-murid. Murid-murid. Ya. Guru. Betul, guru. Tuh. Guru bahasa Inggris. Saya pernah menjabat menjadi kepala sekolah di SMK Musik Jakarta BSD. Saat ini saya wakil kesiswaan di SMA Pelita 4, Jakarta Barat. Berarti berbobot sekali teman-teman. Tepuk tangan untuk Ibu Plus ya. Nah, tapi kesalahan kita gini teman-teman. Kita sudah tahu nih pekerjaan dari kakak yang paling cantik di episode kali ini. Terus usia kita sudah tahu. Nah, tapi teman-teman penasaran gak sih sama nama aslinya? Kita dari tadi belum kenalan kan ya? Jadi boleh ntar kita tanyain dulu profil singkat dari kakak narasumber kita pada episode kali ini. Boleh kakak diperkenalkan terlebih dahulu? Ya, nama saya Anita Elsirens Bonita Kawasaki. Tapi biasa saya dipanggil Bonita Kawasaki. Saya masih berdarah Jepang. Ibu saya masih keturunan Chinese, Bangka Belitung. Itu aja mungkin ya? Oh, oke. Benar ya, siap. Itu aja. Ya. Hobinya, sempat pertanyaan yang tadi nggak sempat dijawab. Hobi saya kan saya bilang seperti di tangan kamu, berarti kita suka membaca ya. Saya suka membaca buku. Enaknya mau dipanggil Kak, Ibu, Miss, atau Sayang? Iya. Sekolah ya. Karena ini dilihat banyak orang dan murid-murid saya juga melihat takut mengecewakan, jadi panggil Miss Bon. Miss Bon, oke, siap. Selanjutnya kita akan memanggil Miss Bon. Ingat ya, para teman-teman semua yang berada di rumah, kita panggil selanjutnya dengan Miss Bon. Oke Miss, untuk kita kembali lagi ke pembahasan kita pertama. Sekarang nih kita banyak isu yang panas banget tentang apa itu patriarki. Yang saya tahu, yang saya baca, patriarki itu yaitu memberikan hak mutlak kepada laki-laki untuk pemegang kekuasaan atau pemegang keputusan. Tapi supaya lebih detail lagi, saya mau tahu, Miss, bagaimana sih sebenarnya istilah patriarki itu sendiri? Ya, jadi kalau patriarki itu kan sebenarnya adalah suatu sistem sosial yang sudah membudaya ya, baik di Indonesia maupun dari negara-negara luar. Yang pasti laki-laki ini punya porsi yang lebih besar, lebih utama dalam hal apapun
kebebasan berpendapat, kebebasan mengekspresikan diri, penentu garis keturunan, dan sebagainya. Namun dalam patriarki, seiring dengan perkembangan zaman, sudah mulai berkembang kaum-kaum feminis. Ya, mereka memperjuangkan yang namanya hak-hak perempuan ataupun peran perempuan, yang dimana kalau laki-laki bisa melakukan A, perempuan juga bisa melakukan. Atau setidaknya untuk menurunkan angka patriarki itu ya Mas? Iya, jadi memang kalau menurut dari Women WEF ya, Economic Forum, Indonesia itu kan ada di peringkat 87 dari 146 negara. Jadi sebenarnya ini bergeraknya cepat, tapi masih masif, dalam arti ada hal-hal tertentu yang masih harus digerakkan. Kalau dari segi pendidikan di Indonesia sudah mulai bagus, hanya saja keterwakilan perempuan di politik itu masih representatifnya masih kecil sekali. Sosok menteri perempuan di kabinet mungkin sekarang lebih banyak atau lebih sedikit dari kabinet yang lalu, yaitu kabinet Indonesia Maju. Sekarang baru pelantikan kemarin dari ada Prof. Stella. Itu saya sangat takjub. Nah, itu apakah salah satu bukti bahwasanya perempuan itu bisa loh lebih bagus daripada laki? Perempuan bisa loh memimpin gitu. Jadi saya tanyakan hal-hal apa nih Miss untuk para perempuan biar enggak pada ngedown, biar pada semangat membuktikan bahwasanya perempuan juga bisa, perempuan juga hebat. Ya, jadi untuk perempuan-perempuan di Indonesia khususnya, jadi kita harus buka mindset kita secara pribadi. Bahwa setelah sekolah bukan kita langsung nikah. Tapi sekolah bagaimana kita bisa mengejar cita-cita setinggi langit sampai ke negeri Cina juga. Kita bisa juga berkarir dalam hal bidang apapun sesuai dengan minat bakat kita. Maka daripada itu untuk semua perempuan-perempuan, saya mau mengajak untuk mereka mau mengubah yang namanya pola mindset ya, pola pikir dari segi paradigma bahwa kalau laki-laki bisa melakukan tersebut, kita juga bisa secara peran dan tanggung jawab. Ada juga isu nih Miss, katanya itu patriarki itu merugikan wanita saja. Apakah benar? Apakah misalnya laki-laki juga bisa nih dapat kerugian atau dampak dari patriarki tersebut? Kalau patriarki ya justru memang merugikan perempuan kalau menurut saya ya. Tetapi laki-laki juga terkena dampaknya nggak? Betul, terkena dampaknya juga. Dampak yang paling luar atau paling biasa dirasakan itu apa Miss? Ya kalau misalkan patriarki untuk dampak laki-laki, contohnya misalkan dalam hal dia bersolek, menurut saya ya, yang bersolek itu hanya punya perempuan, jadi itu dibatasi. Sebenarnya bersolek itu laki-laki boleh kok. Dengan misalkan kita pakai sunscreen atau kita pakai lip cream, itu boleh, bukan perempuan aja. Jadi dampak di laki-laki untuk secara patriarki itu juga ada dampaknya. Namun yang lebih terkena itu patriarki itu kan ke perempuannya. Jadi sekarang banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang dimana orang lebih memilih perempuan daripada laki-laki. Karena perempuan itu lebih multitasking daripada laki-laki. Kadang laki-laki yang udah menikah, yang sudah mempunyai istri, mempunyai anak, dia itu nggak mau untuk terjun ke dapur, terjun ke rumah untuk membantu istrinya yang sedang bekerja. Bekerjanya dengan apa? Nggak mau nyapu, nggak mau ngepel, terus nggak mau nyuci piring, karena merasa derajatnya itu tinggi, merasa dia yang nyari uang, dia nggak mau lagi di rumah untuk ngebantu istrinya membereskan rumah. Jadi pandangan Miss dari hal tersebut apa nih Miss? Kalau itu kan zaman dulu sekali ya, yang harus ngepel itu perempuan, masak itu perempuan. Nah sekarang dalam rumah tangga itu merupakan, menurut saya itu tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Jadi nggak harus yang namanya perempuan terus yang masak, laki-laki juga bisa masak. Kebetulan suami saya juga seorang chef yang luar biasa. Dia bisa masaknya enak, dia juga melayani istri. Kalau saya nggak bisa nyuci, dia juga bisa nyuci. Kalau saya lagi sibuk, dia bisa melakukan pekerjaan rumah. Jadi arti dalam rumah tangga sesungguhnya kita perempuan dan laki-laki itu adalah sekutu gitu loh. Untuk membangun yang namanya rasa solidaritas, membangun rumah tangga bersama. Berarti kuncinya yaitu kerjasama dan Ya, betul, kerjasama. kerjasamanya harus baik. Berarti saya nggak langsung Miss membantah bahwasanya laki-laki nggak boleh menyentuh pel. Berarti laki-laki boleh nyentuh pel, gitu kan Miss ya? Boleh. Boleh, ya. Nah,
mungkin kita akan remove lagi ini pertanyaan selanjutnya yang mungkin lebih ke kejadian Miss sehari-hari ya Miss ya. Miss pernah sih nggak sih ngelihat ke atau ngalamin contoh nyata dari patriarki di kehidupan Miss sehari-hari? Yang jelas pasti ada ya. Kalau dalam segi pendidikan, kalau saya sih sudah mulai bagus, dalam karir pun sudah mulai bagus. Namun kalau dalam hal keluarga, contoh nih, saya jadi curhat kan, dalam pembagian warisan. Nah itu yang saya nggak setuju itu ya. Kenapa kakak atau adik laki-laki saya mendapatkan porsi yang lebih besar daripada perempuan, padahal kami anak ayah dan ibu saya gitu ya, seperti itu. Jadi seperti untuk advokasi undang-undang itu juga harus mungkin direvisi menurut saya. Jadi anak-anak itu sama laki-laki dan perempuan. Namun dalam hal kesehariannya, dalam hal pembagian warisan ya, ini pengalaman saya itu masih saya lihat porsi laki-laki itu lebih besar. Berarti kalau misalnya Miss pernah ngeliat nggak tetangga atau anak murid Miss di sekolah yang jadi ketua kelas, misalnya ada kasus wali kelas bilang yang jadi ketua kelas harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Apakah pernah ada kasus seperti itu tidak? Kalau di sekolah saya kebetulan tidak ya. Saya juga dulu wali kelas juga, kebetulan ketua kelasnya seorang perempuan, wakilnya juga seorang perempuan. Kalau di tempat saya secara sekolah ya, itu tidak ada. Patriarku tidak ada. Jadi kami memberikan semua peran dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas masing-masing atau kompetensi masing-masing. Seperti in the right man, in the right place. Kalau boleh tahu Miss bisa jelasin ini rompi apa sih Miss? Di situ ada banyak sekali pin, ada bendera merah putih, ada logo bumi. Kalau Miss berkenan bisa dijelasin terlebih dahulu. Jadi yang rompi yang saya pakai ini adalah rompi dari organisasi Lions Club. Lions Club itu adalah organisasi yang ada di seluruh dunia, di mana organisasi ini adalah organisasi nirlaba berupa bentuk pengabdian ke masyarakat. Jadi kalau setiap kita terjun ke masyarakat, kita selalu pakai jaket kuning. Kalau pin-pin yang saya pakai ini, salah satunya ada pin saya, klub ya. Kebetulan saya adalah seorang presiden dari Lions Club, dari Klub Medika Media Jakarta A3071. Jadi ada beberapa pin, salah satunya ada bendera merah putih ini. Biasanya kami tiap tahun ada penghargaan dari Mitra Bintoro, di mana kami menyumbang sejumlah dana. Jadi setiap donatur-donatur yang menyumbangkan dana kita diberikan pin. Dan ada juga pin itu karena tukaran dari klub dan juga yang namanya apresiasi seperti literasi. Pin kalau ada di sini ada mata satu berarti itu adalah pin untuk vision, karena salah satu program dari Lions Club itu adalah salah satunya memberikan kacamata gratis untuk siswa ya. Jadi dia cek mata lalu diberikan kacamata gratis, lalu ada yang namanya program Feed Hunger, memberikan makanan, ada program environmental yaitu mencintai lingkungan, lalu ada juga diabetes dan juga untuk kanker anak. Kalau misalnya teman-teman di rumah nih Miss pengen ikut join, ikut bermanfaat bagi masyarakat, gimana nih caranya? Iya, kalau teman-teman yang mau ikut join masuk di Lions Club itu yang pertama harus di atas usianya 18 tahun. Kalau di atas 18 tahun kami bukan panggilnya Lion tapi Leo. Jadi usia 18 sampai umur 30 tahun, ini maaf kalau direvisi ya, kalau Lions nonton itu dipanggilnya Leo. Jadi kalau saya dipanggilnya di Lions bukan lagi Miss Bonita tapi Lion Bonita. Atau nanti kalau MG masuk ke Lions dipanggilnya Lion MG. Dan di Lions Club itu juga diberlakukan yang namanya iuran ya, jadi kita membayar iuran. Dan salah satu khas Lions Club itu kita masuk nggak sembarang masuk, yang pasti kita masuk itu harus ada undangan. Kalau kita masuk organisasi, partai kan boleh masuk, tapi kalau kami masuk di Lions itu harus ada undangan. Kenapa? Karena kami mau mencari teman-teman atau fellow Lions yang mempunyai dedikasi yang luar biasa di masyarakat. Karena kan ini bentuknya pengabdian supaya nggak ada ngedumel di belakang. Oh, gitu. seperti itu. Baik, teman-teman semua. Teman-teman semuanya, jadi kita hampir di ujung segmen kita nih semuanya. Dan ini tim kreatifnya ternyata nggak lupa buat ngehukum saya dan juga memberi hadiah untuk Miss Bon. Jadi untuk tim kreatif boleh hukuman saya dimasukin ke dalam sini. Sudah capek ya Mas, dihukum lagi. Dihukum. Ini maksudnya balon kenapa nih? Pecahin. Ini
boleh diganti nggak tim kreatif? Enggak. Ntar jantung saya copot dengernya dang gitu. Ya ganti boleh ya, please ganti. Enggak. Gak pecah-pecah ini. Gak pecah. Enggak, kaget dikit doang nggak apa-apa. Oke, selanjutnya marilah kita kasih hadiah karena tadi saya gagal menjawab atau menebak siapa narasumber kita. Marilah kita kasih hadiah kepada Miss Bonita. Ya, silakan dibuka Miss hadiahnya. Ini hadiah dari tim kreatif. Wow, terima kasih. Kayaknya hadiah besar banget ya. Kayaknya besar banget. Boleh dibuka? Boleh Miss, silakan. Hadiahnya apa ya isinya ya? Aduh, apa itu guys? Dikasih tas. Iya, tas apa Miss? Apaan nih? Ih, kok koin sih? Kasihnya? Miss. Aku nggak suka koin. Aduh, ini gimana produser nih? Nggak jelas Masa dikasihnya koin? Mana produsernya? Kalau bikin acara yang bagus dikit dong. Masa sih narasumber dikasih tas? Oke lah, tasnya udah bagus. Tapi aduh, koin aku nggak suka. Koin itu apa? Banyak-banyak bakteri, virus sih loh. Aduh, Miss. Maaf banget. Saya dari tim mau ke tim kreatif dan juga produser Miss. Kita nggak tahu kalau Miss ada sama koin. Aduh. Tapi bohong. Ya. Bohong. Parah sekali. Maksud saya, kenapa dikasihnya koin? Kenapa nggak lembaran merah? Gitu loh. Ntar kalau lembaran merah gempur ntar, aduh. Gempur podcastnya nggak jadi episode selanjutnya kalau lembaran merah, bener produsen? Oke guys, itulah podcast kita pada kali ini. Semoga apa-apa yang telah dijelaskan oleh Miss Bon dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nggak kerasa nih, udah hampir setengah jam saya dan juga Miss Bon menemani pemirsa semua di rumah. Semoga dengan adanya podcast ini kita semua bisa melumrahkan wanita untuk bekerja. Wanita kita kesetarakannya sama seperti laki-laki. Bukan laki-laki saja yang bisa bekerja, tapi perempuan juga bisa. Bukan laki-laki yang bukan saja laki-laki untuk bekerja, tapi dia juga bisa untuk membersihkan rumah. Saling bekerja sama adalah kunci dari keharmonisan rumah tangga. Amin. Oke, terima kasih juga untuk Warkop Naik Kelas yang telah mensupport kegiatan kita pada kali ini. Dan terima kasih kepada Miss Bon. Oke, telah terima kasih bersedia juga. menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe channel kita, yaitu channel SMK Gama Caraka. Jangan lupa ditonton terus ya. Sekian dari saya, bye-bye.